Oke, baik. Setelah kita mempelajari penggolongan obat-obat emergensi, nah, selanjutnya kita akan belajar tentang farmakokinetik dari obat-obat emergensi. Nah, teman-teman pasti mengetahui beberapa macam sediaan dalam yang tergolong emergensi. Ada injeksi, ada supositoria, ada tablet. Nah, itu adalah macam-macam sediaan. Tentunya dengan perbedaan bentuk sediaan itu, cara penggunaannya pun juga akan berbeda. Nah, berdasarkan bentuk sediaan dan cara penggunaannya ini, kita bisa dijadikan sebagai dasar untuk mempelajari farmakokinetik dan farmakodinamik. Nah, saya selaku dosen farmasi akan memberikan sedikit pengetahuan ya tentang prinsip dasar dari farmakokinetik yang tergolong pada obat-obat emergensi. Sebelum kita belajar lebih dalam tentang farmakokinetik, teman-teman harus bisa mengerti perbedaan dari apa itu farmakokinetik dan apa itu farmakodinamik. Tentunya hal ini harus teman-teman pahami bahwa dari dua istilah ini sama-sama subjeknya adalah sama-sama mempelajari antara obat dan tubuh. Ya, tubuh itu bisa organisme hidup seperti manusia atau hewan ya. Nah, kalau kita lihat dari perspektif farmakokinetik, nah itu artinya apa? Artinya bahwa ilmu farmakokinetik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan obat di dalam tubuh organisme hidup ya. Jadi kalau kita lihat dari istilahnya farmakokinetik, kinetik itu kan pergerakan ya. Nah, berarti ilmu yang mempelajari tentang pergerakan obat di dalam tubuh. Nah, sebaliknya ketika kita mempelajari respon suatu tubuh itu ketika diberi suatu obat, ya, bagaimana respon tubuhnya. Nah, itu kita pelajari pada farmakodinamik. Nah, konsep ini yang harus benar-benar teman-teman tanamkan ya sebelum kita belajar tentang farmakokinetik dan farmakodinamik ya. Nah, dari sini teman-teman harus bisa mengerti perbedaan antara farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik banyak orang yang menyebut dengan pengertian sebagai nasib obat di dalam tubuh. Nah, ini sama saja sebenarnya ya. Kalau kita lihat aktivitas obat di dalam tubuh, nah itu sama aja. Jadi perspektif yang diamati dalam aspek farmakokinetik ini adalah pergerakan obatnya. Apa yang dilakukan obat itu di dalam tubuh. Nah, ini kita pelajari di farmakokinetik. Oke, setelah teman-teman mengetahui apa itu farmakokinetik dan farmakodinamik, tentunya teman-teman jika bisa memilahkan, nah ada beberapa perbedaan dari aspek farmakokinetik dan di farmakodinamik. Pada farmakokinetik itu mempelajari tentang pengaruh obat terhadap organisme, bagaimana obat itu mempengaruhi suatu organisme. Ya, sedangkan farmakodinamika itu kebalikannya, dia mempelajari tentang pengaruh organisme itu terhadap obat. Jadi bagaimana pengaruh suatu respon tubuh terhadap obat ya, obat yang diberikan kepada tubuh itu. Nah, perbedaan itu yang lebih paling mendasar. Kemudian bisa juga kita lihat dari studinya. Jadi kalau misalnya farmakokinetik yang namanya kita mempelajari suatu aktivitas obat di dalam tubuh, berarti obat itu di dalam tubuh ngapain. Nah, di sini ada studi yang berupa absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas obat yang ada di dalam tubuh manusia ataupun hewan. Kemudian dari aspek farmakodinamik yang dipelajari adalah aktivitas dari tubuh itu sendiri ya. Bagaimana dia merespon obat yang masuk ke dalam tubuh. Nah, aktivitas-aktivitas tubuh ini bisa meliputi mekanisme kerja, kemudian bagaimana efeknya di dalam tubuh, apakah menimbulkan efek samping, apakah menimbulkan efek farmakologi yang tepat, ya. Apakah bagaimana caranya dia berikatan dengan reseptor. Nah, reseptor apa yang bisa
mengikat obat yang masuk. Nah, ini kita pelajari di farmakodinamika. Oke, ini merupakan bagian daripada rangkaian kerja dari suatu obat untuk bisa menimbulkan efek di dalam tubuh ya. Nah, beberapa tahap obat sebelum dia memberikan efek di dalam tubuh, yaitu melibatkan beberapa fase. Ada fase farmasetik, ya, kemudian fase farmakokinetik dan fase farmakodinamik. Nah, pada fase farmasetik itu lebih cenderung ke bagaimana obat itu beraktivitas. Jadi misal tablet, misalnya bentuknya tablet. Nah, itu kalau kita berbicara tentang fase farmasetik, berarti kita berbicara pada waktu hancurnya dari bentuk sediaan obat tersebut. Jadi obat itu hancurnya bagaimana, kemudian melarutnya bahan obat sampai melepaskan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh itu bagaimana, ya, sampai obat ini atau zat aktif dari obat ini bisa siap untuk diabsorpsi. Nah, ketika obat ini sudah siap untuk diabsorpsi, maka masuklah kepada fase farmakokinetik. Nah, fase farmakokinetik seperti yang tadi saya bilang, kita akan melihat bagaimana obat itu bekerja di dalam tubuh, ya. Bagaimana dia caranya diabsorpsi, kemudian bagaimana caranya dia didistribusikan ke dalam tubuh, bagaimana obat itu dimetabolisme dan sampai dilakukan ekskresi, itu sampai dia keluar dari tubuh itu bagaimana caranya. Nah, itu masuk pada fase farmakokinetik. Nah, kemudian ketika obat itu sudah didistribusikan kan kemudian dimetabolisme dan nyampe ke reseptor. Nah, ini akan masuk ke dalam fase farmakodinamik, di mana farmakodinamik ini mempelajari bagaimana suatu tubuh itu menerima suatu obat atau zat aktif dari obat. Bagaimana tubuh itu mengambil obat itu agar bisa memberikan efek di dalam tubuh. Nah, ini kita pelajari pada farmakodinamik. Jadi rangkaian fase ini sangat penting untuk kita mempelajari kerja dari suatu obat. Kemudian pada dasarnya dari fase farmakokinetik ini, aktivitas yang berupa absorpsi, distribusi, ekskresi suatu obat yang ada di dalam tubuh itu semua sediaan obat itu memiliki mekanisme yang sama. Ya, mau obat paracetamol tablet, mau ibuprofen tablet, mau paracetamol sirup, ibuprofen sirup. Nah, ini memiliki aktivitas absorpsi, distribusi dan ekskresi yang sama. Ya. Nah, dan mekanisme kerja pun juga pasti sama gitu. Dalam mekanisme dalam absorpsi, distribusi dan ekskresi ya. Di sini catatannya. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan juga adalah dalam menimbulkan suatu efek, obat itu pasti akan melalui serangkaian beberapa membran sel. Ya, jadi harus menembus membran sel terlebih dahulu ya, dari beberapa proses absorpsi, distribusi dan ekskresi. Nah, ini adalah gambar tentang berbagai macam rute pemberian obat yang sering diberikan kepada pasien. Ada dengan cara sublingual, oral, inhalasi, transdermal patch, rektal, topikal, maupun parenteral. Nah, kalau kita lihat dari penggolongan obat-obat emergensi, kita dari bentuk sediaannya itu bermacam-macam. Ada yang berupa IV, ada yang atau injeksi ya, dengan rute pemberian parenteral, kemudian rektum, nah berdasarkan rektal pemberiannya, atau juga ada yang diberikan secara oral. Nah, tergantung dari level emergensinya gitu ya. Nah, beberapa bentuk sediaan ini memiliki proses farmakokinetik yang berbeda. Obat oral ya dengan obat yang diberikan secara parenteral maupun secara rektal itu memiliki proses farmakokinetik yang berbeda. Perbedaan rute pemberian obat itu juga akan berpengaruh pada proses absorpsinya.
Jadi pada dasarnya semua rute pemberian obat itu pasti akan mengalami proses yang namanya absorpsi. Cuman yang membedakan di sini adalah kadar obat yang mencapai sirkulasi sistemik untuk bisa didistribusikan. Nah, itu berbeda antara obat yang diberikan secara oral, obat yang diberikan secara parenteral, itu akan berbeda. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ketika obat tablet itu masuk ke dalam tubuh dan mengalami absorpsi, itu tidak semua kadar obat itu terabsorpsi ke sirkulasi sistemik. Karena obat-obat yang masuk secara oral ke dalam tubuh itu sebagian akan dimetabolisme oleh enzim yang ada di dinding usus karena dia akan lewat pencernaan. Nah, itu akan ada beberapa kadar obat yang akan dimetabolisme oleh enzim usus. Dan juga bisa juga dia dimetabolisme oleh hati. Nah, ini adalah organ-organ lintas pertama obat oral agar bisa masuk ke proses distribusi. Nah, untuk bisa menghindari metabolisme tersebut, solusinya adalah kita bisa menggunakan obat atau menggunakan rute pemberian obat secara parenteral, ataupun bisa juga dengan sublingual, ataupun rektal. Nah, ketiga rute pemberian ini bisa melewati atau menghindari metabolisme yang ada di dinding usus dan di hati. Sehingga apa? Sehingga kecepatan absorpsinya ya untuk mencapai sirkulasi sistemik itu lebih cepat. Otomatis kadar obat yang mencapai sirkulasi sistemik itu pun juga bisa dikatakan hampir sempurna karena 100% tanpa melewati metabolisme di dinding usus dan ataupun di hati. Kemudian ketika obat itu sudah masuk ke dalam suatu distribusi, ya suatu fase distribusi, itu baik oral maupun parenteral itu memiliki perlakuan yang sama. Jadi ada di dalam plasma ya, untuk bisa terdistribusi suatu obat itu harus terikat di dalam plasma atau masuk ke dalam plasma. Nah, di dalam plasma ini nanti obat itu ada yang bersifat terikat dengan protein, ada yang bebas. Nah, obat-obat yang bebas ini nanti akan didistribusikan ke dalam jaringan tubuh, atau bisa juga langsung didistribusikan ke dalam reseptor, dan juga di metabolisme sesuai dengan peruntukan dari efek farmakologi yang diinginkan. Baru setelah itu bisa diekskresikan. Dan ada pun juga obat-obat yang bebas tadi itu bisa langsung terekskresikan. Nah, itu juga bisa. Nah, ini adalah secara garis besar rute farmakokinetik dari suatu obat. Nah, dari penjelasan ini teman-teman sudah tahu ternyata kenapa obat-obat emergensi itu ada kategorinya, ada kategori merah, hijau maupun kuning. Nah, itu dari alasan ini teman-teman sudah tahu ternyata dari proses farmakokinetiknya pun juga berbeda. Dari penjelasan di atas, berarti teman-teman sudah bisa menyimpulkan bahwa proses farmakokinetik itu ada 4 proses ya, ada absorpsi, ada distribusi, ada metabolisme dan ekskresi. Kalau kita singkat, istilahnya adalah proses ATME. Ya, secara garis besar obat-obat yang dimasukkan ke dalam tubuh itu akan mengalami absorpsi, kemudian obat masuk ke dalam plasma, kemudian kemudian didistribusikan baik ke dalam jaringan maupun ke dalam reseptor, atau bisa di metabolisme. Nah, atau juga bisa langsung terekskresi. Nah, itu bisa ada obat-obat yang langsung terekskresi. Nah, ini adalah garis besar dari aspek farmakokinetik obat. Mau emergensi ataupun bukan emergensi, itu tetap akan mengalami proses ATME. Kemudian kita akan mempelajari proses ATME secara satu persatu, ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Untuk yang pertama saya akan membahas tentang proses absorpsi. Definisi dari absorpsi itu adalah pergerakan partikel-partikel obat dari saluran gastrointestinal ke dalam cairan tubuh. Nah, caranya bisa melalui absorpsi aktif, pasif, maupun pinositosis.
Nah, ketika obat itu mau diabsorpsi atau akan diabsorpsi, tentunya akan terjadi perbedaan konsentrasi antara cairan tubuh dan obatnya. Untuk bisa terabsorpsi secara aktif, maka suatu obat itu butuh pembawa agar bisa bergerak melawan perbedaan konsentrasi. Nah, kalau pinositosis itu artinya adalah membawa obat menembus membran dengan proses menelan. Jadi pinositosis itu seperti suatu pembawa yang membawa obat, di mana ketika dia membawa obat itu ditelan oleh pinositosis itu. Nah, obat itu akan terkurung dalam pembawa dari pinositosis itu, kemudian dia akan menembus membran sel. Nah, kebanyakan obat oral itu diabsorpsi di usus halus melalui kerja dari jaringan tertentu, ya. Nah, kenapa absorpsi suatu sediaan oral itu tidak semua mencapai sirkulasi sistemik? Karena absorpsi obat itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah aliran darahnya, kemudian rasa nyeri yang muncul, kemudian stres, atau bisa juga lapar, kemudian adanya makanan dan pH. Nah, terkait dengan aliran darah, maksudnya di sini adalah ketika sirkulasi darah di dalam tubuh manusia itu buruk, ya, akibat shock, kemudian atau adanya obat-obat vasokonstriktor, ya, kemudian adanya penyakit. Nah, ini juga akan berpengaruh pada absorpsi dari obat-obat dalam rute pemberian oral. Kemudian rasa nyeri, stres, kemudian makanan yang terlalu padat, makanan yang terlalu pedas, kemudian makanan yang terlalu berlemak, itu juga akan memperlambat masa pengosongan lambung. Jadi lambung itu tidak akan cepat kosong. Sehingga apa? Sehingga obat akan lebih lama berada di lambung. Nah, hal ini akan memperlama obat itu akan terpapar oleh asam lambung. Nah, ini yang bersifat bisa merusak obat sebelum dia masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Nah, solusinya ketika kita mengkonsumsi obat berupa tablet ataupun berupa rute pemberian oral, untuk bisa meningkatkan absorpsi, maka kita harus mengimbanginya dengan olahraga, ya. Karena apa? Karena olahraga itu dapat mengurangi aliran darah dengan mengalihkan darah lebih banyak mengalir ke otot, sehingga apa? Sehingga menurunkan sirkulasi ke saluran gastrointestinal. Dari beberapa rute pemberian obat dalam suatu proses absorpsi itu ada beberapa penggolongan absorpsi. Kalau untuk obat emergensi itu dibedakan menjadi 4, rute oral, rute bukal atau sublingual, kemudian rute rektum, dan rute paru-paru. Sedangkan pada bentuk sediaan umum itu absorpsi dibedakan menjadi oral, bukal atau sublingual, rektum, hidung, mata, paru-paru, dan kulit. Cuman untuk obat-obat emergensi itu ada 4 penggolongan. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Untuk obat oral itu obat dengan rute oral, ya. Ini merupakan rute pemberian yang memang paling mudah dan paling sering digunakan, ya. Sehingga dalam hal ini saluran cerna mempunyai peran yang cukup besar. Nah, terutama adalah usus halus, di mana usus halus ini merupakan organ absorpsi yang terpenting, ya. Tidak hanya dia mengabsorpsi atau mencerna suatu makanan, tapi dia juga merupakan suatu tempat untuk mengabsorpsi obat atau bahan obat. Ya, karena apa? Karena usus halus itu punya luas permukaan tubuh yang cukup banyak, yang cukup besar, yang dibutuhkan untuk absorpsi. Dia juga punya lipatan-lipatan mukosa, ada beberapa jonjot-jonjot mukosa atau mikrofili pada usus. Nah, ini yang memang bagian-bagian yang terlibat dalam proses absorpsi. Nah, ketika ada suatu bahan obat yang peka terhadap asam lambung,
maka harus dilindungi terhadap asam lambung. Dengan apa? Dengan adanya zat penyalut yang tahan terhadap asam. Makanya ketika ada obat oral yang bersifat salut, ya, tablet salut atau coated ya biasanya. Nah, ini fungsinya adalah untuk melindungi bahan obat itu agar terlindung dari asam lambung, agar bisa terabsorpsi dengan baik. Kemudian rute bukal atau sublingual. Nah, ini dikhususkan untuk bahan-bahan obat yang mudah diabsorpsi. Nah, rute bukal, dikatakan rute bukal dan sublingual itu cara pemberiannya kan dimasukkan di bawah lidah. Karena di bawah lidah ini terdapat mukosa yang tervaskularisasi, di mana mukosa ini baik dalam hal menyerap atau mengabsorpsi dari senyawa obat yang bersifat lipofil. Nah, bahan obat dengan rute ini itu tidak dipengaruhi oleh asam lambung, serta juga tidak melewati hati ya untuk dimetabolisme, serta sehingga absorpsi dengan rute ini bisa memberikan efek terapeutik yang cepat. Kemudian absorpsi pada obat dengan pemakaian rektum terjadi pada 2/3 bagian bawah rektum ya. Nah, obat yang dengan rute pemberian ini diabsorpsinya tidak mencapai hati karena dia langsung masuk ke vena. Spesifiknya vena cava inferior ya. Nah, proses absorpsinya itu umumnya lebih rendah jika kita bandingkan dengan pemberian oral karena dia langsung masuk ke vena tanpa dimetabolisme di hati. Kemudian absorpsi obat dengan pemakaian pada paru-paru. Nah, obat yang cocok dengan rute pemberian ini adalah obat-obat yang berbentuk gas. Walaupun paru-paru dengan luas permukaan alveolar itu yang besar ya, dia mampu mengabsorpsi zat dan zat padat. Jadi zat cairan maupun padat itu dia bisa mengabsorpsinya. Nah, aerosol itu berfungsi terutama untuk terapi lokal dalam daerah saluran pernafasan. Misalnya pada pengobatan asma bronkial. Dari beberapa rute pemberian obat dalam suatu proses absorpsi itu ada beberapa penggolongan absorpsi. Kalau untuk obat emergensi itu dibedakan menjadi 4, rute oral, rute bukal atau sublingual, kemudian rute rektum dan rute paru-paru. Sedangkan pada bentuk sediaan umum itu absorpsi dibedakan menjadi oral, bukal atau sublingual, rektum, hidung, mata, paru-paru, dan kulit. Cuman untuk obat-obat emergensi itu ada 4 penggolongan. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Untuk obat oral itu obat dengan rute oral ya. Ini merupakan rute pemberian yang memang paling mudah dan paling sering digunakan ya. Sehingga dalam hal ini saluran cerna mempunyai peran yang cukup besar. Nah, terutama adalah usus halus, di mana usus halus ini merupakan organ absorpsi yang terpenting. Ya, tidak hanya dia mengabsorpsi atau mencerna suatu makanan, tapi dia juga merupakan suatu tempat untuk mengabsorpsi obat atau bahan obat. Ya, karena apa? Karena usus halus itu punya luas permukaan tubuh yang cukup banyak, yang cukup besar, yang dibutuhkan untuk absorpsi. Dia juga punya lipatan-lipatan mukosa, ada beberapa jonjot-jonjot mukosa atau mikrofili pada usus. Nah, ini yang memang bagian-bagian yang terlibat dalam proses absorpsi. Nah, ketika ada suatu bahan obat yang peka terhadap asam lambung, maka harus dilindungi terhadap asam lambung. Dengan apa? Dengan adanya zat penyalut yang tahan terhadap asam. Makanya ketika ada obat oral yang bersifat salut, ya, tablet salut atau coated ya biasanya. Nah, ini fungsinya adalah untuk melindungi bahan obat itu agar terlindung dari asam lambung, agar bisa terabsorpsi dengan baik. Kemudian rute bukal atau sublingual. Nah, ini dikhususkan untuk bahan-bahan obat yang mudah diabsorpsi.
Nah, rute bukal, dikatakan rute bukal dan sublingual itu cara pemberiannya kan dimasukkan di bawah lidah. Karena di bawah lidah ini terdapat mukosa yang tervaskularisasi, di mana mukosa ini baik dalam hal menyerap atau mengabsorpsi dari senyawa obat yang bersifat lipofil. Nah, bahan obat dengan rute ini itu tidak dipengaruhi oleh asam lambung, serta juga tidak melewati hati ya untuk dimetabolisme, serta sehingga absorpsi dengan rute ini bisa memberikan efek terapeutik yang cepat. Kemudian absorpsi pada obat dengan pemakaian rektum terjadi pada 2/3 bagian bawah rektum ya. Nah, obat yang dengan rute pemberian ini diabsorpsinya tidak mencapai hati karena dia langsung masuk ke vena. Spesifiknya vena cava inferior ya. Nah, proses absorpsinya itu umumnya lebih rendah jika kita bandingkan dengan pemberian oral karena dia langsung masuk ke vena tanpa dimetabolisme di hati. Kemudian absorpsi obat dengan pemakaian pada paru-paru. Nah, obat yang cocok dengan rute pemberian ini adalah obat-obat yang berbentuk gas. Walaupun paru-paru dengan luas permukaan alveolar itu yang besar ya, dia mampu mengabsorpsi zat dan zat padat. Jadi zat cairan maupun padat itu dia bisa mengabsorpsinya. Nah, aerosol itu berfungsi terutama untuk terapi lokal dalam daerah saluran pernafasan. Misalnya pada pengobatan asma bronkial. Dari beberapa rute pemberian obat dalam suatu proses absorpsi itu ada beberapa penggolongan absorpsi. Kalau untuk obat emergensi itu dibedakan menjadi 4, rute oral, rute bukal atau sublingual, kemudian rute rektum dan rute paru-paru. Sedangkan pada bentuk sediaan umum itu absorpsi dibedakan menjadi oral, bukal atau sublingual, rektum, hidung, mata, paru-paru, dan kulit. Cuman untuk obat-obat emergensi itu ada 4 penggolongan. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Untuk obat oral itu obat dengan rute oral ya. Ini merupakan rute pemberian yang memang paling mudah dan paling sering digunakan ya. Sehingga dalam hal ini saluran cerna mempunyai peran yang cukup besar. Nah, terutama adalah usus halus, di mana usus halus ini merupakan organ absorpsi yang terpenting ya. Tidak hanya dia mengabsorpsi atau mencerna suatu makanan, tapi dia juga merupakan suatu tempat untuk mengabsorpsi obat atau bahan obat ya. Karena apa? Karena usus halus itu punya luas permukaan tubuh yang cukup banyak, yang cukup besar, yang dibutuhkan untuk absorpsi. Dia juga punya lipatan-lipatan mukosa, ada beberapa jonjot-jonjot mukosa atau mikrofili pada usus. Nah, ini yang memang bagian-bagian yang terlibat dalam proses absorpsi. Nah, ketika ada suatu bahan obat yang peka terhadap asam lambung, maka harus dilindungi terhadap asam lambung. Dengan apa? Dengan adanya zat penyalut yang tahan terhadap asam. Makanya ketika ada obat oral yang bersifat salut ya, tablet salut atau coated ya biasanya. Nah, ini fungsinya adalah untuk melindungi bahan obat itu agar terlindung dari asam lambung, agar bisa terabsorpsi dengan baik. Kemudian rute bukal atau sublingual. Nah, ini dikhususkan untuk bahan-bahan obat yang mudah diabsorpsi. Nah, rute bukal, dikatakan rute bukal dan sublingual itu cara pemberiannya kan dimasukkan di bawah lidah. Karena di bawah lidah ini terdapat mukosa yang tervaskularisasi, di mana mukosa ini baik dalam hal menyerap atau mengabsorpsi dari senyawa obat yang bersifat lipofil. Nah, bahan obat dengan rute ini itu tidak dipengaruhi oleh asam lambung, serta juga tidak melewati hati
ya untuk di metabolisme, serta sehingga absorpsi dengan rute ini bisa memberikan efek terapeutik yang cepat. Kemudian absorpsi pada obat dengan pemakaian rektum terjadi pada 2/3 bagian bawah rektum, ya. Nah, obat yang dengan rute pemberian ini diabsorpsinya tidak mencapai hati karena dia langsung masuk ke vena, spesifiknya vena cava inferior, ya. Nah, proses absorpsinya itu umumnya lebih rendah jika kita bandingkan dengan pemberian oral karena dia langsung masuk ke vena tanpa dimetabolisme di hati. Kemudian absorpsi obat dengan pemakaian pada paru-paru. Nah, obat yang cocok dengan rute pemberian ini adalah obat-obat yang berbentuk gas. Walaupun paru-paru dengan luas permukaan alveolar itu yang besar, ya, dia mampu mengabsorpsi zat dan zat padat. Jadi zat cairan maupun padat itu dia bisa mengabsorpsinya. Nah, aerosol itu berfungsi terutama untuk terapi lokal dalam daerah saluran pernafasan. Misalnya pada pengobatan asma bronkial. Dari beberapa rute pemberian obat dalam suatu proses absorpsi itu ada beberapa penggolongan absorpsi. Kalau untuk obat emergensi itu dibedakan menjadi 4, rute oral, rute bukal atau sublingual, kemudian rute rektum, dan rute paru-paru. Sedangkan pada bentuk sediaan umum itu absorpsi dibedakan menjadi oral, bukal atau sublingual, rektum, hidung, mata, paru-paru, dan kulit. Cuman untuk obat-obat emergensi itu ada 4 penggolongan. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Untuk obat oral itu obat dengan rute oral, ya. Ini merupakan rute pemberian yang memang paling mudah dan paling sering digunakan, ya. Sehingga dalam hal ini saluran cerna mempunyai peran yang cukup besar. Nah, terutama adalah usus halus, di mana usus halus ini merupakan organ absorpsi yang terpenting, ya. Tidak hanya dia mengabsorpsi atau mencerna suatu makanan, tapi dia juga merupakan suatu tempat untuk mengabsorpsi obat atau bahan obat, ya. Karena apa? Karena usus halus itu punya luas permukaan tubuh yang cukup banyak, yang cukup besar, yang dibutuhkan untuk absorpsi. Dia juga punya lipatan-lipatan mukosa, ada beberapa jonjot-jonjot mukosa atau mikrofili pada usus. Nah, ini yang memang bagian-bagian yang terlibat dalam proses absorpsi. Nah, ketika ada suatu bahan obat yang peka terhadap asam lambung, maka harus dilindungi terhadap asam lambung. Dengan apa? Dengan adanya zat penyalut yang tahan terhadap asam. Makanya ketika ada obat oral yang bersifat salut, ya, tablet salut atau coated, ya, biasanya. Nah, ini fungsinya adalah untuk melindungi bahan obat itu agar terlindung dari asam lambung, agar bisa terabsorpsi dengan baik. Kemudian rute bukal atau sublingual. Nah, ini dikhususkan untuk bahan-bahan obat yang mudah diabsorpsi. Nah, rute bukal, dikatakan rute bukal dan sublingual itu cara pemberiannya kan dimasukkan di bawah lidah. Karena di bawah lidah ini terdapat mukosa yang tervaskularisasi, di mana mukosa ini baik dalam hal menyerap atau mengabsorpsi dari senyawa obat yang bersifat lipofil. Nah, bahan obat dengan rute ini itu tidak dipengaruhi oleh asam lambung, serta juga tidak melewati hati, ya, untuk di metabolisme, serta sehingga absorpsi dengan rute ini bisa memberikan efek terapeutik yang cepat. Kemudian absorpsi pada obat dengan pemakaian rektum terjadi pada 2/3 bagian bawah rektum, ya. Nah, obat yang dengan rute pemberian ini diabsorpsinya tidak mencapai hati karena dia langsung masuk ke vena, spesifiknya vena cava inferior, ya.
Nah, proses absorpsinya itu umumnya lebih rendah jika kita bandingkan dengan pemberian oral karena dia langsung masuk ke vena tanpa dimetabolisme di hati. Kemudian absorpsi obat dengan pemakaian pada paru-paru. Nah, obat yang cocok dengan rute pemberian ini adalah obat-obat yang berbentuk gas. Walaupun paru-paru dengan luas permukaan alveolar itu yang besar ya, dia mampu mengabsorpsi zat dan zat padat. Jadi zat cairan maupun padat itu dia bisa mengabsorpsinya. Nah, aerosol itu berfungsi terutama untuk terapi lokal dalam daerah saluran pernafasan. Misalnya pada pengobatan asma bronkial. Kemudian fase kedua adalah distribusi. Setelah obat telah mengalami proses absorpsi, kemudian masuk ke dalam sirkulasi sistemik, maka obat itu siap didistribusikan. Nah, distribusi itu merupakan proses di mana obat menjadi berada di dalam cairan tubuh dan jaringan tubuh. Ya, targetnya adalah cairan tubuh dan jaringan tubuh. Nah, distribusi obat itu dipengaruhi oleh aliran darah, kemudian afinitas atau kekuatan penggabungan terhadap jaringan tersebut, kemudian efek pengikatannya dengan protein. Ketika obat itu didistribusikan di dalam plasma, ya, kebanyakan atau sebagian besar itu akan berikatan dengan protein. Nah, terutama albumin, ya, dengan derajat presentase konsentrasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemeriksaan kadar protein plasma dan albumin plasma pasien itu secara laboratorium itu sangat penting karena ini menyangkut pada distribusi obat di dalam tubuh. Satu contoh obat yang berikatan tinggi dengan protein, ya, dalam hal ini mungkin albumin, itu adalah obat-obat emergensi. Salah satunya adalah diazepam. Ya, diazepam ini 98% berikatan dengan protein. Kemudian aspirin ini 49% berikatan dengan protein. Nah, pada bagian obat yang berikatan misalnya kayak tadi diazepam kan 98%. Jadi 98% bagian dari diazepam ini bersifat inaktif. Dan bagian obat selebihnya dalam arti yang tidak berikatan yaitu 2% ya, itu dapat bekerja dengan bebas. Nah, hanya obat-obat yang bebas ya, atau bisa dikatakan obat-obat yang tidak berikatan dengan protein yang bersifat aktif. Nah, obat-obat inilah yang akan menimbulkan respon farmakologik. Kemudian contoh lain adalah aspirin. Aspirin yang berikatan adalah 49%. Berarti bagian 49% obat ini bersifat inaktif. Sedangkan 51% ini adalah obat yang tidak berikatan sehingga dia bisa bekerja bebas. Nah, 51% inilah yang akan memberikan respon farmakologik. Nah, ini akan berkaitan dengan ketentuan dosis dari masing-masing obat. Nah, oleh karena itu, seorang perawat itu harus bisa memeriksa kadar protein plasma dan albumin plasma dari seorang pasien. Karena penurunan protein ataupun albumin ya, yang berperan dalam mengikat suatu obat itu bisa menurunkan pengikatan obat tersebut. Sehingga bisa ada kemungkinan lebih banyak obat bebas dalam sirkulasi. Nah, semakin banyak obat yang bebas dari sirkulasi pun juga tidak baik karena akan menimbulkan reaksi obat yang tidak diinginkan karena memang ada kemungkinan adanya dosis berlebih dalam sirkulasi yang menimbulkan respon farmakologik. Selanjutnya setelah obat mengalami distribusi adalah fase metabolisme atau biotransformasi. Hati merupakan tempat utama untuk memetabolisme.
Mengapa ada proses metabolisme? Karena pada dasarnya obat itu merupakan bagian asing bagi tubuh, sehingga ketika tubuh menerima suatu obat itu dia akan berusaha untuk merombaknya menjadi metabolit yang tidak aktif lagi. Ya. Kemudian agar bisa dimudahkan untuk diekskresi, maka obat itu harus diubah menjadi lebih larut air atau istilahnya adalah hidrofil. Obat yang masuk di dalam hati itu akan diinaktifkan oleh enzim-enzim hati. Kemudian diubah oleh enzim-enzim hati menjadi metabolit inaktif atau yang larut dalam air untuk bisa diekskresikan. Tetapi di lain hal, ada beberapa obat yang diubah menjadi metabolit aktif sehingga bisa menyebabkan peningkatan respon farmakologik. Ya. Nah, penyakit-penyakit hati seperti sirosis, hepatitis itu juga tentunya akan mempengaruhi metabolisme obat. Dalam proses metabolisme yang ada di dalam hati, itu ada berbagai macam perubahan yang bisa terjadi. Bisa molekul obat berubah menjadi metabolit yang lebih polar atau lebih hidrofil sehingga mudah diekskresikan. Bisa juga molekul obat itu menjadi metabolit yang tidak aktif lagi atau yang disebut dengan bioinaktivasi. Nah, ini yang disebut dengan efek lintas pertama atau first pass effect yang tadi saya sudah jelaskan di slide yang sebelumnya, absorpsi lintas pertama ya. Kemudian proses first pass effect ini tidak akan dialami oleh rute pemberian secara sublingual maupun injeksi ataupun rektal. Karena inilah yang menjadi perbedaan antara obat-obat emergensi yang injeksi dan tablet. Ya, kalau tablet masih melalui first pass effect, sedangkan rute pemberian injeksi sublingual, transkutan atau intrapulmonal misalnya ataupun rektal itu bisa menghindari resiko first pass effect. Nah, obat-obat yang mengalami first pass effect yang besar, misalnya seperti tablet atau sediaan-sediaan oral lain, maka dosisnya itu harus lebih tinggi dibandingkan dosis parenteral. Kemudian bisa juga dari proses metabolisme ini molekul obat menjadi metabolit yang lebih aktif secara farmakologi. Contohnya adalah prednison. Nah, prednison ini ketika sudah masuk ke dalam tubuh terabsorpsi, dia belum menjadi bentuk yang aktif. Tapi ketika dia masuk ke dalam hati untuk dimetabolisme, maka prednison ini akan menjadi prednisolon. Nah, prednisolon ini yang aktif menimbulkan efek farmakologis. Bisa juga molekul obat menjadi metabolit yang mempunyai aktivitas yang sama atau dalam arti tidak mengalami perubahan. Contohnya chlorpromazin, efedrin, dan beberapa senyawa benzodiazepin. Nah, ini nanti ketika dia sudah mengalami fase metabolisme, maka aktivitasnya akan sama. Artinya tidak mengalami perubahan. Kemudian di samping itu, di samping hati yang menjadi proses metabolisme utama, obat juga dapat diubah di organ lain seperti paru-paru, ginjal, dinding usus, serta katekolamin ya, atau bisa juga di dalam darah. Nah, kecepatan proses metabolisme itu umumnya akan bertambah bila konsentrasi obat itu juga bertambah sampai konsentrasi obat maksimal di dalam tubuh. Sebaliknya, kalau misalnya konsentrasi obat melewati maksimal, maka kecepatan metabolisme akan turun. Ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi metabolisme, diantaranya adalah fungsi hati. Kalau misalnya ada gangguan dari fungsi hatinya, maka metabolisme juga tidak akan bekerja secara maksimal. Kemudian usia. Nah, usia pun juga mempengaruhi. Pada bayi yang baru dilahirkan ya, semua enzim hati itu belum terbentuk dengan sempurna, sehingga reaksi metabolisme juga akan lebih lambat ya. Kemudian untuk mencegah efek toksik pada metabolisme di dalam yang ada di tubuh bayi, maka perlu adanya penurunan dosis ya. Nah, ada juga beberapa obat dengan adanya enzim hati yang belum terbentuk sempurna ini justru akan mempercepat metabolismenya. Itu juga ada. Ya, contohnya adalah phenytoin, phenobarbital,
asam valproat, karbamazepin. Nah, ini juga butuh solusi agar dosis ini atau obat ini tidak boleh diberikan pada bayi. Kalau misalnya kita gambarkan ya proses metabolisme pada rute parenteral oral dan IV itu memiliki perbedaan. Kalau secara oral dia akan masuk ke first pass effect ke dalam hati, sedangkan pada pemberian intravena ini langsung ke dalam sirkulasi sistemik yang mempunyai akses langsung ke seluruh tubuh. Nah, seperti ini ya. Nah, ini saya rasa sudah sangat jelas untuk membedakan antara obat-obat yang intravena dengan oral, bagaimana proses metabolismenya di dalam tubuh. Dalam metabolisme, kita akan mengenal istilah yang disebut dengan waktu paruh atau T-setengah. Nah, waktu paruh ini berfungsi untuk mengetahui berapa lama obat ini bisa tereliminasi oleh tubuh seluruhnya. Jadi berapa hari atau berapa jam atau berapa lama durasi agar tubuh itu dapat mengeliminasi obat secara seluruhnya. Nah, ini bisa kita ketahui dari angka dari waktu paruh suatu obat. Yang dimaksud dengan waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh setengah konsentrasi obat untuk dieliminasi. Tentunya proses metabolisme dan eliminasi ini mempengaruhi waktu paruh obat. Contohnya pada kelainan fungsi hati atau kelainan fungsi ginjal. Nah, waktu paruh obat akan menjadi lebih panjang dan lebih sedikit obat dimetabolisasi dan dieliminasi. Seperti yang teman-teman ketahui tadi bahwa waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk separuh dari konsentrasi obat dieliminasi. Nah, fungsi dari waktu paruh itu tadi adalah agar kita tahu bahwa berapa jam obat ini bisa tereliminasi sempurna, ya. Jadi tidak ada kadarnya sama sekali di dalam tubuh, intinya begitu. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan ilustrasi. Ketika ada seorang pasien diberi aspirin sebesar 650 mg, di mana waktu paruhnya adalah 3 jam, ya, maka artinya adalah dibutuhkan waktu 3 jam untuk bisa mengeliminasi separuh dari 600 mg. Ya, separuhnya adalah 325 mg. Kemudian 3 jam berikutnya itu adalah waktu paruh untuk bisa mengeliminasi separuh dari 325 mg. Ya, kalau diakumulasi 3 jam ditambah 3 jam berarti 6 jam. Ya. Jadi selama 6 jam itu obat yang sudah tereliminasi adalah 325 ditambah 162 mg. Dan begitu seterusnya sampai obat itu habis. Nah, ternyata untuk bisa mengeliminasi seluruh kandungan aspirin ini dibutuhkan waktu paruh selama 18 jam. Jadi waktu paruh ke-6. Jadi kalau tiap 3 jam dikali dengan interval 6 interval maka 18 jam. Nah, artinya adalah aspirin membutuhkan waktu 18 jam agar bisa tereliminasi seluruhnya. Waktu paruh selama 4-8 jam itu dianggap singkat, sedangkan 24 jam itu dianggap panjang. Jadi, jika suatu obat memiliki waktu paruh yang panjang, ya seperti digoxin, itu kan waktu paruhnya 36 jam, maka diperlukan beberapa hari agar tubuh itu dapat mengeliminasi obat tersebut secara keseluruhan. Nah, ini adalah contoh atau tabel dari obat-obatan atau data distribusi, ya, pengikatan dengan protein itu berapa persen, ini kaitannya dengan distribusi, dan waktu paruh yang kaitannya dengan metabolisme. Jadi di sini ada beberapa obat emergensi seperti diazepam, kemudian lidocaine, phenytoin. Nah, ini adalah contoh dari data-data ini. Jika teman-teman ada data seperti ini, menemukan data seperti ini, maka teman-teman sudah bisa mengartikan bahwa distribusinya pengikatan dengan protein adalah sekian persen, sedangkan waktu paruhnya untuk di metabolisme adalah sekian jam. Kemudian selanjutnya setelah obat mengalami metabolisme, tahap terakhir adalah
obat mengalami ekskresi dan eliminasi. Nah, ekskresi adalah pengeluaran obat atau metabolitnya dari tubuh, terutama proses ekskresi ini dilakukan oleh ginjal. Jadi rute utama dari eliminasi obat itu adalah ginjal, atau bisa juga melalui empedu, kemudian feses, paru-paru, saliva, keringat, ataupun air susu, atau bisa juga urin. Lalu teman-teman ketahui bahwa ada perbedaan terkait dengan ekskresi antara obat bebas dan obat yang terikat dengan protein. Pada obat-obat bebas dan obat-obat yang sudah diubah menjadi hidrofil atau larut air itu akan difiltrasi oleh ginjal. Sedangkan obat-obat yang masih berikatan dengan protein itu tidak dapat difiltrasi oleh ginjal. Tapi pada obat-obat yang memang tidak dapat difiltrasi oleh ginjal ini, sekali obat dilepaskan ikatannya oleh protein, maka obat akan menjadi bebas dan akhirnya akan langsung diekskresikan melalui urin. Urin ini merupakan salah satu media obat bisa tereliminasi. Nah, di mana tentunya jika urin merupakan salah satu organ ekskresi, maka pH urin pun akan mempengaruhi dari proses ekskresi tersebut. Nah, pH urin ini bervariasi mulai dari 4,5 sampai 8. Dari pH ini kita bisa membedakan ada urin basa dan adanya urin asam. Nah, urin asam ini bisa meningkatkan eliminasi obat-obat yang bersifat basa lemah. Sedangkan urin basa ini dapat meningkatkan eliminasi obat yang bersifat asam lemah. Contohnya adalah aspirin. Nah, aspirin ini merupakan obat yang bersifat asam lemah, di mana dia dapat lebih cepat diekskresi ketika berada dalam urin yang basa. Nah, jika seorang pasien ini meminum aspirin dengan dosis berlebih, ya, natrium bikarbonat dapat diberikan untuk mengubah pH urin menjadi basa agar bisa lebih cepat tereliminasi. Nah, ini adalah solusi agar obat tidak terjadi dosis berlebih di dalam tubuh, maka harus dipercepat ekskresinya. Nah, solusinya adalah dengan penambahan Na bikarbonat atau natrium bikarbonat. Fungsinya adalah agar pH urin bisa menjadi lebih basa, di mana aspirin yang merupakan asam lemah ini bisa dipercepat ekskresinya. Begitupun pada urin asam. Nah, urin asam pun juga memiliki fungsi, di mana namanya asam berarti dia memiliki fungsi kebalikan dari urin basa. Fungsinya adalah meningkatkan eliminasi obat-obat yang bersifat basa lemah. Nah, untuk bisa membuat urin ini menjadi asam, salah satu solusinya adalah dengan mengkonsumsi jus cranberry. Nah, jus cranberry ini dalam jumlah banyak dapat menurunkan pH urin, sehingga urin itu akan bisa menjadi asam. Baik, berdasarkan seluruh penjelasan tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, ketika teman-teman memperoleh kurva seperti ini, teman-teman bisa mengartikan. Nah, di sini ada kurva berbagai macam rute pemberian obat jika dilihat dari konsentrasi di dalam darah dan durasinya atau waktu, ya. Nah, kita contohkan di sini ada obat yang diberikan secara intravena, ditunjukkan pada kurva yang berwarna merah muda. Nah, pada kurva ini artinya adalah obat ketika diberikan pertama kali itu kadarnya pasti akan tinggi. Kemudian seiring bertambahnya waktu, ya, konsentrasi di dalam tubuh dia itu juga akan menurun. Nah, begini. Nah, berbeda ketika obat itu dimasukkan secara intramuskular. Grafiknya adalah kurvanya berwarna hijau.
Nah, pada obat-obat dengan rute pemberian intramuskular itu ketika obat pertama kali diberikan itu dia akan perlahan-lahan naik seiring bertambahnya waktu. Naik, kemudian dia mencapai konsentrasi efektif, dia akan turun. Nah, gini ya, akan turun melandai sampai berada di kadar 0 karena obat ini sudah tereliminasi. Kemudian pada rute pemberian subkutan ini ditunjukkan pada kurva berwarna biru muda. Nah, di sini dia kurvanya lebih landai daripada intramuskular karena dengan pemberian subkutan ini untuk bisa mencapai dosis efektif itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada intramuskular dan daripada intravena tentunya ya. Kemudian pada pemberian oral itu ditunjukkan pada kurva berwarna ungu ya. Nah, ini akan lebih melandai lagi ya, di mana konsentrasi obat di dalam darah itu akan mencapai konsentrasi tertinggi pada waktu yang lebih lama daripada obat dengan rute pemberian intravena, intramuskular maupun subkutan. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa membandingkan, kalau misalnya obat ini secara intravena itu bagaimana di dalam tubuh. Nah, setelah teman-teman mengetahui tentang berbagai macam kurva dari rute pemberian obat, maka secara konsep farmakokinetika teman-teman bisa menemukan kurva seperti ini ya. Yang membedakan antara berbagai macam rute itu kan apakah ada yang landai ataukah kurva itu tajam turunnya dan lain sebagainya. Cuman pada prinsipnya pasti akan mengalami kurva seperti ini. Nah, dari kurva ini ada beberapa istilah yang teman-teman harus kenal, yaitu mula kerja obat, lama kerja obat, kemudian minimum toxic concentration atau konsentrasi minimum obat itu menimbulkan efek toksik, dan minimum effective concentration atau konsentrasi di mana obat itu memberikan efek minimum. Nah, ini akan kita pelajari lebih lanjut pada farmakodinamik. Demikian materi farmakokinetika obat dalam kuliah keperawatan kali ini. Saya harapkan teman-teman bisa memahami bagaimana aktivitas obat jika obat tersebut sudah masuk ke dalam tubuh dan bisa membedakan antara obat dengan rute oral, rute parenteral, rektal, dan lain sebagainya, bagaimana aktivitasnya. Semoga ilmu dari farmakokinetika ini bermanfaat, dan untuk lebih bisa mendalami bagaimana obat itu di dalam tubuh bisa berefek sampai dia bisa diterima oleh reseptor, kita akan belajar pada perspektif farmakodinamika obat.